Selain minta uang, Tanzu ini juga sering minta dibeliin makanan, minta disewain apartemen, minta dimodalin bisnis, minta dibeliin iPhone, mau pokoknya macam-macam lah diminta ya. Bahkan selama 2 tahun pacaran, Wak, Liu itu sudah mengirim uang sekitar 510.000 yuan atau setara 1,1 miliar rupiah ke rekeningnya Tanzu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, sebelumnya aku pengen nanya nih, kalian pernah nggak sih ngerasa sendirian? Bukan karena nggak punya temen ya, Wak ya, tapi karena nggak ada satupun orang yang betul-betul peduli gitu sama kalian. Pernah ngerasa kayak gitu? Padahal Wak dia udah berusaha, sudah bekerja keras, sudah jadi orang baik, tapi kayak nggak ada gitu loh orang yang betul-betul bisa memahami kalian. Pernah nggak? Pasti rasanya sedih kali ya, Wak ya. Nah, perasaan itu juga Wak yang dirasain sama pemuda asal Cina yang bernama Liu, atau di internet yang dikenal dengan nama Fat Cat. Ada yang pernah dengar kan? Dia ini adalah seorang joki game yang hidupnya sederhana kali dan penuh perjuangan. Di balik perjuangannya itu, Wak, Liu ini ternyata sering kesepian dan mendambakan punya seseorang yang bisa dia ajak ngobrol. Nah, sayangnya di saat dia ini sudah mendapatkan orang yang sangat dia dambakan, hidupnya justru berubah menjadi tragedi yang membuat satu negara itu geger dan juga banjir simpati. Dan siapa sangka di balik simpati itu tersembunyi panggung besar yang penuh kebohongan dan juga plot twist yang sangat tidak disangka-sangka. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus ini tuh menimpa seorang pemuda asal Cina berusia 23 tahun yang bernama Liu Ji, atau di internet lebih dikenal dengan sebutan Fat Cat. Liu ini lahir pada tanggal 18 Mei 2003 di kota Linwu, Provinsi Hunan, Cina. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan satu-satunya laki-laki di keluarganya, Wak. Kakak dan adiknya sama-sama perempuan, tapi aku nggak nemu nih info siapa nama mereka, nggak ada di sumber manapun ya. Nah, sejak kecil, Wak, Liu ini tuh menjalani kehidupan yang lumayan keras. Orang tuanya sudah bercerai dan dia ini tumbuh di bawah garis kemiskinan. Bahkan, Wak ya, saking susahnya Liu itu harus berhenti sekolah dari SMP loh. Tapi di balik semua keterbatasan itu, dia jago pula main game, Wak. Salah satu game favoritnya adalah Honor of Kings, atau game yang terkenal kali lah itu di Cina. Nah, di game itu ada semacam fitur avatar atau foto profilnya. Dan waktu itu si Liu ini memakai avatar bergambar seekor kucing. Dari situlah para pemain lain pun mulai menjulukinya dengan nama Fat Cat. Dan sebutan itu pun lama-lama melekat sebagai identitasnya si Liu. Nah, selama memainkan game King of Honor ini, Wak, Liu tuh betul-betul jago kali gitu loh dia. Saking jagonya dia tuh sampai buka jasa joki. Jadi dia ini dibayar untuk naikin level di akun orang lain gitu. Sebenarnya dari kerjaan itu Liu cuma dapat upah yang bisa dibilang gak terlalu mahal, Wak. Cuman sekitar 20 yuan atau 45.000 rupiah per sekali main. Tapi meskipun bayarannya cuma segitu, Wak ya, Liu tuh tetap gigih bekerja dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Dan selain itu Liu ini juga menjalani hidup yang super hemat. Ngirit kali dia, Wak, buat makan aja dia tuh cuma ngeluarin uang paling sekitar 10 sampai 12 yuan atau 20.000 per hari. Ya, jadi dia cuma beli mie instan atau fast food murah gitu-gitu aja, Wak. Ngirit kali hidupnya. Nah, berkat kerja kerasnya dan juga hidup iritnya itu, nama Fat Cat pun makin dikenal, Wak. Orderan pun makin datang terus. Dan hanya dalam waktu 2 tahun, dari 20 yuan, 20 yuan, 20 yuan, Liu ini berhasil ngumpulin 510.000 yuan atau sekitar 1,1 miliar rupiah, Wak. Tapi meskipun karirnya ini naik pesat, hidupnya Liu itu tetap terasa sepi. Dia sibuk kerja terus hampir tiap hari, akan pagi ketemu pagi, sampai-sampai dia nggak punya waktu buat nongkrong, apalagi pacaran. Gak heran, Wak, kalau lama-lama dia pun mulai ngerasa kesepian. Sampailah pada suatu hari di tahun 2021, Liu ini kenalan sama seorang perempuan yang bernama Tanzu lewat game itu juga, game Honor of King tuh. Tan ini berasal dari kota Chongqing. Jaraknya macam dari Jakarta ke Makassar gitu loh, Wak. Lumayan jauh. Dan usia si Tanzu ini lebih tua 6 tahun dari si Liu. Meski beda umur, mereka nyambung, Wak. Mereka sama-sama nyambung, enak ngobrolnya. Akhirnya mereka pacaran lah ini, pacaran online tadi tapi ya belum pernah ketemu. Dan setelah mereka menjalani LDR itu, Wak, hubungan jarak jauh ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka sering bertengkar, sering putus nyambung gitu kan. Sampai akhirnya Liu ini pun mungkin dia nggak tahan berantem terus, dia ngajak lah si Tanzu ini ketemuan. Di bulan Maret 2022, Liu datang ke Chongqing ini, Wak, bareng adik perempuannya. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka berdua pun
pun makin dekat. Tapi nggak lama kemudian pertengkaran terjadi lagi, berantem aja terus. Capek lah si Tan ini kan, asik berantem terus sama si Liu. Akhirnya dia minta si Liu ini untuk pindah ke kotanya. Liu nurut tuh, pindahlah dia ke Chongqing ini. Di sana Liu menyewa sebuah apartemen dengan harapan dia bisa tinggal bareng sama si Tan. Tapi ditolak sama si Tan, kita ini belum nikah, nggak bisa kita tinggal satu rumah gitu. Jadi di sana Liu pun tinggal sendiri. Meskipun begitu hubungan mereka terus berlanjut dan makin serius. Tan bahkan sampai ngumumin status pacaran mereka di WeChat dan ngenalin si Liu ini juga ke orang tuanya. Liu yang selama ini hidup sendirian pun merasa dihargai lah gitu sama si Tanzu pacarnya ini. Karena itu dia juga pengen ngasih yang terbaik juga untuk si Tan, dimana dia ini membantu Tan untuk buka toko bunga dan ngasih modal nggak dikit loh, 70.000 yuan atau sekitar 155 juta rupiah. Uang hasil kerja keras dan hidup hematnya dia kasih lah sama pacarnya. Dan toko bunga itu pun mulai jalan dan hubungan mereka juga makin solid. Dari luar hidupnya Liu itu kelihatan mulus-mulus aja ya kan. Tapi siapa sangka di balik semua itu sebuah kabar duka tiba-tiba datang. Nah, jadi setelah pacaran kurang lebih 2 tahun di bulan April 2024, Tanzu ini tiba-tiba ngajak putus. Menurut Tanzu hubungan mereka ini udah nggak baik secara emosional. Tanzu ini juga ngerasa udah nggak cocok lagi pacaran sama si Liu. Nah di sisi lain Liu yang diputusin sepihak kayak gitu kaget dia berusaha keras nih untuk balikan. Dia nggak mau, dia mau memperbaiki hubungan itulah gitu. Sampai-sampai dia ngirimin uang 66.000 yuan atau sekitar 147 juta rupiah ke rekeningnya Tanzu untuk mujuk-mujuk si Tanzu supaya si Tanzu ini berubah pikiran dan batal mutusin dia. Tapi semua itu tetap nggak mempan. Tanzu tetap kekeh mau putus. Nah setelah hubungan mereka itu berakhir, Liu ngerasa putus asa dia di situ. Dan akhirnya dia melakukan sebuah tindakan nekat. Di tanggal 11 April 2024 jam 4.43 pagi Liu ini datang ke jembatan sungai Yangtze. Lalu dia melompat ke dasar sungai dengan niat untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi sesaat sebelum dia lompat Liu ini sempat ngirim pesan perpisahan ke keluarganya dan juga ke Tanzu. Gak cuman itu aja, Liu ini juga sempat nelpon kakaknya lewat WeChat. Tapi telepon tuh nggak keangkat sama kakaknya, kan gegara subuh kali kan, kakaknya masih tidur. Dan pas kakaknya nelpon balik, Liu udah nggak ngerespon sama sekali Nah khawatir sama kondisinya si Liu, pihak keluarga ini pun langsung ngelapor polisi dan meminta untuk mencari Liu. Nah di awal masa pencarian polisi berusaha nyari Liu dengan melacak sinyal HP-nya nih. Setelah dicek, lokasi terakhirnya Liu terdeteksi di sekitar jembatan sungai Yangtze. Penemuan itulah langsung bikin polisi mikir yang enggak nih, aduh ngapain dia di jembatan jam-jam segini? Jangan-jangan waktu polisi udah mau datang ke sana nih, rupanya beberapa warga yang tinggal di sekitar sungai Yangtze itu memberi sebuah informasi duluan ke polisi. Mereka bilang, "Pak polisi, beberapa hari yang lalu Pak, kami tengok ada pemuda yang lompat dari jembatan Pak. Kami khawatir itu salah satu orang yang kalian cari," katanya. Nah mendengar kesaksian itu, dari situlah polisi makin yakin lagi kalau orang yang bunuh diri itu di jembatan itulah si Liu. Polisi pun segera melakukan pencarian di sekitar sungai untuk menemukan si Liu ini. Dan setelah dicari selama hampir 2 minggu jasad Liu pun akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, di mana jasadnya mengambang di aliran sungai Yangtze. Nah setelah dievakuasi, jasad pun langsung dibawa pulang oleh keluarga untuk dikremasi. Bunuh diri siapa nih si Liu? Nah setelah menemukan anaknya meninggal dengan cara yang seperti itu, keluarganya Liu pun dihantui sebuah pertanyaan besar. Kenapa Liu sampai nekat kayak gitu? Emang dia lagi ada masalah apa gitu kan? Nah karena penasaran, kakak perempuannya si Liu ini pun berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama adeknya. Dia ceklah HP-nya si adek ini kan, dan pas dicek si kakaknya ini nemu banyak sekali chat dan juga transaksi keuangan mencurigakan antara Liu sama Tanzu, mantan pacarnya itu. Nah dari situlah si kakaknya ini ngerasa kalau kematiannya si Liu ini ada kaitannya sama si Tanzu. Nah karena pemikiran itu, kakaknya lalu muncul di aplikasi Douyin atau TikTok di sana memakai akun anonim yang bernama Keke Can't Sleep. Nah di situ kakaknya ini ngelakuin live streaming sambil nangis-nangis gitu. Dia cerita lah semua soal hubungannya si Liu sama si Tanzu. Dia juga bilang kalau Tanzu ini aslinya matre, dia jahat kali, dia suka morotin adik aku kayak gitu. Nah selain membuka kejelekannya si Tanzu, kakaknya ini juga nunjukin bukti chat dari Tanzu yang selalu minta uang ke Liu. Selain minta uang, Tanzu ini juga sering minta dibeliin makanan, minta disewain apartemen, minta dimodalin bisnis, minta dibeliin iPhone, pokoknya macam-macam lah diminta ya. Bahkan selama 2 tahun pacaran Liu itu sudah mengirim uang sekitar 510.000 yuan atau setara 1,1 miliar rupiah ke rekeningnya Tanzu. Selain nampilin bukti chat yang
sempat viral itu, kakaknya juga cerita, padahal adekku tuh anaknya hemat loh, dia nggak pernah mau macam-macam. Pernah suatu hari dia tuh pengen makan McD, tapi demi ngasih uang ke Tanzu, dia lebih milih makan makanan yang murah. Segitunya adekku berkorban buat dia, kata gitu. Video kakaknya nangis-nangis ngomong kayak gitu itu viral lah, itu ditonton jutaan kali sama netizen di dunia maya kan. Bahkan saking hebohnya kabarnya langsung nyebar ke berbagai negara, termasuk ke negara kita, ke Indonesia. Pernah juga kalian tengok kan? Di Cina sendiri banyak orang yang berbondong-bondong nunjukin rasa simpati mereka kepada Liu. Dan simpati itu makin besar lagi setelah orang-orang ngecek akun sosmednya Liu. Di akun itu Liu memasang foto profil bergambar kucing dan ada sebuah tulisan yang terdengar sedih kali aku nggak mau makan sayuran, aku maunya makan McD, kata dia kayak gitu. Tulisan itulah yang membuat masyarakat pun iba simpati dan akhirnya mereka beramai-ramai semua berkumpul ngedatangin jembatan Sungai Yangtze itu atau pas si Liu ini bunuh diri untuk memberikan penghormatan. Mereka kesana bawa apa? Bawa makanan cepat saji, bawa McD, bawa bubble tea dan segala macam makanan yang mungkin belum pernah dibeli sama Liu. Gara-gara uangnya habis dikirim ke Tan gitu. Tapi di tengah ramainya simpati masyarakat yang ngirim makanan untuk Liu, ada kejadian nggak mengenakan juga yang mencatut 5 brand besar di Cina loh. Di sini aku ceritain aja lah sekalian ya. Nah jadi saking banyaknya orang di sana yang kasihan sama si Liu, masyarakat kan beramai-ramai beliin makanan atau minuman untuk diletakkan di Sungai Yangtze itu kan Nah biasanya mereka datang langsung ke restoran atau ngirim makanan itu melalui jasa ojek online. Nah niat baik itu rupanya malah dimanfaatkan sama oknum-oknum nakal di sana. Orang-orang yang datang ke sana bilang kalau beberapa makanan yang ditaruh sama si ojek online di jembatan itu ternyata nggak ada isinya, kosong. Jadi yang ditaruh di sana tuh cuman bungkusannya aja dan nggak cuman itu, beberapa minuman kayak bubble tea atau minuman-minuman manis kayak itu isinya bukan betulan teh atau bubble tea, air putih diisi sama restoran. Pokoknya ada beberapa makanan yang mereka temukan di sana isinya nggak sesuai sama pesanan. Kejadian itu tentunya langsung memicu amarah banyak orang. Mereka menuduh kalau ada beberapa restoran yang sengaja berbuat curang gara-gara nggak ada yang nerima langsung itu makanan. Mereka tahu tujuannya ke Yangtze di sabotasenya lah itu isinya. Marah lah orang-orang, mentang-mentang cuma ditaruh di sana sengaja kalian kasih bungkusan kosong ya kayak gitu. Dan bermula dari tuduhan itu ada 5 brand besar di China yang menjadi sorotan publik. Merespon kemarahan itu, kelima brand ini pun langsung ngaku mereka langsung mengeluarkan permintaan maaf resmi dan menyelidiki kejadian ini lebih lanjut. Nah setelah diselidiki ternyata karyawan dari kelima brand itulah yang udah ketahuan bikin curang dengan ngasih makanan kosong. Akhirnya sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka sampai menutup toko dan memecat semua karyawan yang terlibat. Dan untuk meredam amarah publik, salah satu brand dari 5 itu yang bernama Capanda juga meminta maaf dengan menyumbang uang sebesar 1 juta yuan atas namanya Liu atau Fat Cat. Dan cara itu ternyata lumayan ngefek karena masyarakat sudah nggak ngamuk-ngamuk lagi ke brand-brand itu lagi gitu. Nah tapi di saat kasus orderan fiktif ini sudah mulai mereda, ini kita balik lagi ke kisah awal ya. Di sisi lain, kemarahan publik kepada si Tanzu masih terus berlanjut. Di tengah kemarahan itu, kakaknya Liu yang live streaming tadi mulai ngedoxing atau mulai nyebarin informasi pribadi Tanzu di internet. Dia bahkan nge-spill alamat, akun sosmed dan semua informasi pribadi terkait Tanzu loh. Dia juga bilang, tolong bantuin viralin kasus ini, bantu aku buat nyari keadilan buat adekku yang malang, kata dia. Dan karena simpati netizen ke Liu ini udah besar sejak awal, mereka langsung rame-rame ngebully Tanzu lah di semua platformnya dia. Sehari setelah menyebarkan informasi pribadi, kakaknya Liu juga ngelaporin Tanzu ke kantor polisi atas dugaan penipuan kepada adiknya. Nah, mendengar laporan itu, polisi pun langsung bergerak dan mulai melakukan penyelidikan. Nah, di tengah penyelidikan itu berlangsung, tiba-tiba muncul beberapa akun di media sosial yang ngaku-ngaku punya kaitan nih sama kasusnya Fat Cat. Nah, yang paling heboh datang dari akun bernama samaran Yizi Xiaobu. Ini perempuan nih, ya. Di postingan sosmednya, Yizi ini mengaku sebagai mantan teman kencannya Tanzu. Nah, menurut pengakuannya Yizi, dia pertama kali kenal sama si Tanzu itu di sebuah bar di tempat dia bekerja. Tanzu ini katanya sering datang ke tempat kerjanya itu. Dan dari situ mereka mulai sering ngobrol, makin akrab sampai akhirnya jadian,
Ya, nah selain itu Izzy ini juga bilang kalau dia ini sering sekali diajak sama si Tanzu berlibur ke luar kota. Nah waktu postingan itu viral, heboh lagi lah masyarakat. Soalnya pengakuan itu kan mengindikasikan kalau Tanzu ini punya hubungan sesama jenis kan Wak. Dari situ muncul lagi dugaan selama ini berarti dia pacaran sama si Liu cuma untuk morotin si Liu aja. Orang di sesama jenis kok. Kebongkaran isu itulah yang membuat si Tanzu wah makin jadi bulan-bulanan netizen lagi. Dia terus-terusan dicaci maki, dibully baik di media sosial maupun juga di dunia nyata. Nah karena dia udah nggak tahan lah mungkin sama semua perundungan itu kan. Pada suatu hari Tanzu pun akhirnya mengunggah video permintaan maaf di aplikasi Douyin lagi. Di video itu Tanzu pakai kaos marun dan celana pendek, ekspresinya katanya tertekan dan disitu dia bilang aku ikut sedih atas kejadian sudah menimpa si Liu. Selama pacaran aku memang pernah nerima uang dari si Liu tapi bukan berarti hubungan kami itu cuma karena uang aja. Aku sayang tulus kok sama si Liu dan gak pernah ada niatan sedikit pun untuk nyakitin dia. Setelah aku dengar kabarnya Liu ini meninggal, aku juga sedih, aku juga terpukul katanya. Nah setelah video itu diupload Wak, masyarakat tentu langsung bereaksi ya kan. Ada yang bilang permintaan maafnya tulus, tapi banyak juga malah lebih banyak orang yang bilang kalau Tanzu itu minta maaf biar dia nggak dibully lagi gitu. Ada yang mikir kalau misalnya kok nggak salah ngapa kok baru muncul sekarang, kenapa nggak minta maafnya kok dari dulu, ngapa baru ada isu itu baru kok buka suara kayak gitu. Dan selain itu netizen ini juga menilai dandanannya Tanzu waktu lagi klarifikasi ini terlalu mencolok Wak untuk ukuran orang minta maaf. Makeupnya full, bajunya stylish dan ekspresinya juga datar, macam juga biasa-biasa aja, nggak macam orang yang tertekan kali kayak gitu, biasa aja menurut mereka ya. Dan selain itu muncul juga tuduhan yang bilang kalau video permintaan maaf itu sebenarnya bukan dibuat langsung sama Tanzu. Ada yang bilang itu rekayasa orang pakai teknologi AI. Ya, sengaja dibuat seolah-olah Tanzu betulan yang ngomong. Nah, semua spekulasi ini pun membuat suasana makin panas lagi Wak. Komentar-komentar jadi makin brutal lagi dan perundungan terhadap Tanzu juga makin tidak terkendali. Tapi di saat semua semakin heboh, tiba-tiba kepolisian Cina pun mengumumkan hasil penyelidikan yang isinya mengejutkan semua orang Wak. Karena dari penyelidikan itulah akhirnya terungkap sebuah plot twist yang tidak pernah masyarakat sangka-sangka. Betul-betul plot twist. Nah jadi di tanggal 19 Mei 2024 Wak, kepolisian Cina akhirnya mengumumkan hasil investigasi mereka terkait kasusnya Fat Cat. Dari situlah terungkap dua fakta penting yang ternyata jauh berbeda dengan apa yang selama ini dipercaya sama publik Wak. Yang pertama, fakta pertama, menurut temuan polisi, kakaknya Liu selama ini sudah sengaja memanipulasi opini publik dengan cara menyudutkan Tanzu sebagai penyebab dibalik kematiannya Fat Cat. Padahal Tanzu ini Wak, memang setelah diperiksa sama sekali nggak pernah punya niatan jahat gitu loh. Bahkan beberapa bulan sebelum mereka putus, mereka ini berniat udah melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, udah mau serius. Jadi ada indikasi kalau kakaknya ini memanipulasi. Terus yang kedua, kakaknya Liu Wak, rupanya sengaja bayar buzzer supaya postingannya viral dan makin banyak orang yang percaya sama ceritanya. Dan setelah diselidiki lebih dalam lagi sama polisi, hubungan antara Liu sama si Tanzu ini ternyata nggak seburuk apa yang dia gambarkan, yang digambarkan kakaknya maksudnya. Jadi Liu ini memang sering ngasih uang sama Tanzu Wak. Tapi semua itu dia lakukan dengan sukarela, bukan karena diminta-minta sama si Tanzu. Itu artinya Tanzu nggak morotin dong. Emang Liunya sendiri yang pengen ngasih pacarnya uang. Udah. Dan selain itu polisi juga ngecek riwayat transaksi keuangan mereka. Dan hasilnya bikin semua orang shock Wak. Selama pacaran, Liu itu pernah ngetransfer uang ke Tanzu 1,7 miliar rupiah ya. Itu memang betul. Tapi plot twistnya, Tanzu juga sering transfer ke Liu sebanyak 179 kali dengan nominal lebih dari 1 miliar. Nggak cuma itu aja, Tanzu ini bahkan ngirim 66 juta rupiah ke kakaknya Liu ini dan juga 320 juta rupiah ke bapaknya Liu. Ya, itu artinya apa? Dengan terbongkarnya fakta itu, artinya semua narasi yang selama ini diceritain sama kakaknya Liu, mulai dari pengakuan dia sedih sampai screenshotan tuduhan ke Tanzu yang terkesan matre itu tuh nggak lebih dari sekedar karangan. Ini saking niatnya dia nyudutin si Tanzu Wak ya, screenshotan chat yang selama ini beredar, yang selama ini mungkin pernah kalian lihat, itu adalah screenshotan percakapan antara Liu dan Tanzu yang sudah diedit sama kakaknya biar kelihatan makin dramatis.
Ini berarti ulah kakaknya, Nat. Iya, ngapa dia sampai segitunya ya, Nat? Emangnya Tanzu ini salah apa sama dia? Nah itu dia, Wak. Ada sumber yang bilang kalau kebohongan kakaknya itu sebenarnya dilakukan dia sebagai bentuk pelarian dari rasa bersalah yang menghantui dia, Wak. Kalian ingat kan, sebelum si Liu ini lompat ke sungai, Liu kan sempat nelpon kakaknya kan, tapi nggak diangkat. Nah kemungkinan dari situlah, Wak, kakak ini ngerasa bersalah. Andai aja aku angkat telepon itu, mungkin aku bisa nahan Liu biar dia nggak senekat ini, gitu. Nah makanya, Wak, untuk menutupi kesalahannya, dia malah menyudutkan orang lain. Bukan kesalahannya sih, kayak menutupi penyesalannya gitu loh. Dia nggak mau dirinya disalahkan karena nggak ngangkat telepon itu. Dia sudutkan orang lain. Tapi ada juga yang bilang kalau kebohongan ini dia lakukan karena kakaknya Liu ini ngerasa uang yang dikasih sama si Tanzu ke keluarganya dia itu kurang banyak. Akhirnya setelah semua kebohongan itu terbongkar, kakaknya Liu ditangkap dan dia pun akhirnya buka suara, Wak. Di hadapan publik dia mengaku bahwa narasi yang selama ini dia sebarkan itu hanyalah kebohongan yang dibuat dia untuk menyudutkan Tanzu. Dia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menyadari bahwa tindakannya sudah menghancurkan reputasi orang lain dan memicu kebencian massal. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, dia menyatakan siap menghadapi konsekuensi hukum atas penyebaran informasi palsu yang sudah dia lakukan. Di pranknya satu Cina tuh. Akhirnya setelah mengumumkan informasi itu, polisi langsung memblokir semua akun sosmed kakaknya Liu di semua platform, Wak. Dan setelah semua kebohongan ini terbongkar, masih ada satu pertanyaan yang bikin banyak orang juga penasaran, Wak. Kalau Tanzu itu ternyata nggak salah, terus kenapa Liu ini nekat ngakhiri nyawanya sendiri, Nadia? Sampai sekarang, Wak, nggak ada yang tahu pasti alasannya apa. Tapi banyak juga yang percaya kalau Liu ini udah lama hidup dalam tekanan dan juga dia ngerasa kesepian. Dan ketika dia diputusin sama si Tanzu, dia ini langsung ngerasa dunia itu udah berakhir, Wak. Karena selama ini cuma Tanzu lah yang bisa ngertiin dia gitu. Tapi terlepas dari apapun alasannya, kita doakan saja semoga Liu tenang di sana dan semoga tidak ada lagi orang yang menyakiti dirinya sendiri hanya karena merasa kesepian. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Liu Ji atau Fat Cat, seseorang pemuda yang menghilangkan nyawanya setelah diputuskan sama pacarnya. Gak ada yang menduga kalau kasus yang sempat menghebohkan Tiongkok ini ternyata cuman cerita fiksi yang dikarang sama kakak korban. Gak kebayang gimana rasanya jadi si Tanzu, ya udah difitnah segala macam, data pribadinya loh udah disebar, dihujat habis-habisan atas tindakan yang tidak dia lakukan gitu loh. Dan yang pasti kasus ini mengingatkan kita semua kalau media sosial bisa menjadi panggung sandiwara, Wak. Dan kita semua, kalian ini adalah penontonnya. Semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam mencerna dan juga memproses informasi yang kita dapatkan dari sosial media, Wak, ya. Jangan mudah percaya atau terlalu cepat menghakimi orang lain sebelum tahu kebenarannya, Wak. Karena bisa jadi orang yang kita salahkan itu ternyata nggak salah loh. Dan orang yang kita anggap benar ternyata malah melakukan kebohongan seperti apa yang sudah dilakukan sama si kakaknya Liu ini. Oke, Wak, jadi cukup dari aku. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.